buat anak. Ada yang terhormat, silakan. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, peserta bimbing yang berbahagia, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Peserta bimbing yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Suhrubi, biasa dipanggilnya Uyu. Rumah saya di Salabuntar. Ya, kalau ketemu di jalan, say hello aja. Ya, terus lagi pertemuan kita bukan hanya kali ini, jangan sampai keluar dari grup ya. Udah buat grupnya kan? Nah, nanti jenjang ke depannya ya kalau ada yang mau dipertanyakan, jadi tinggal WA atau telepon ya. Jadi sekarang nggak usah repot-repot konsultasi atau apapun itu ya. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan memberikan materi tentang kesehatan reproduksi. Reproduksi itu apa sih? Reproduksi itu apa? Udah pernah belajar biologi kali? Apa itu reproduksi? Ini perlu dipahami sama calon pengantin, apalagi yang udah menikah. Reproduksi itu adalah proses biologis untuk menghasilkan keturunan. Ya. Tujuannya kan menikah ini diantaranya apa? Punya keturunan, punya anak. Benar nggak? Ya. Kalau seandainya kita nanti sebagai orang tua ingin punya anak yang soleh-soleha, tentu prosesnya juga harus soleh dan juga harus sehat. Kalau seandainya prosesnya nggak sehat, nggak soleh, hasilnya juga nanti nggak bakalan sehat, nggak bakalan soleh. Kalau proses pembuatannya baik, pasti hasilnya baik. Kalau prosesnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Nah, oleh karena itu, bagi calon pengantin ini harus dipahami ya. Di antaranya yang pertama, kita harus pahami dulu tentang penciptaan manusia. Manusia pertama diciptakan dari tanah, Nabi Adam. Kemudian kita setelah ke sini diciptakan dari air. Dari air apa? Air mana? Iya, ini kan sudah pada dewasa ya. Iya, ini waktunya. Jadi ketika pas waktu sudah qabil tu nikah, udah jadi suami istri, jadi ilmunya sudah ada. Kan pelajaran ini masih samar-samar diajarkan di sekolah. Ya, kalau sekarang jadi harus pahami betul prosesnya. Ya, karena kan bentar lagi mau menikah. Nah, kemudian kita diciptakan dari air mani. Nah, kemudian air mani itu berasal dari apa? Masukin aja kah? Bikinin aja kah? Sel telur perempuan. Ya, sel telur itu dari mana asalnya? Masa ujug-ujug ada di sini? Kan gak mungkin ujug-ujug ada di perut. Nah, ini yang di asal kan? Oh, yang ini. Pasti tahu kan? Sel telur itu dari mana? Asalnya? Hah? Iya, dari perempuan, ada di perempuan, sel telur ada di perempuan. Asalnya dari mana? Kan nggak mungkin ujug-ujug ada di perut. Ya nggak? Dari apa? Iya, dari makanan. Dari makanan kan? Kemudian diantaranya saripatinya jadi air mani, kemudian jadi tenaga. Ya kemudian yang sisanya ampasnya masuk ke WC. Betul nggak? Lapar. Nah, kalau seandainya nih makanannya contohnya ini nggak baik. Contohnya, sel telurnya atau spermanya baik nggak? Kualitasnya jelek kan? No, tahu no. Yang kesehatan mah. Nah, kalau seandainya lihat dari
kacamata biasa. Ini makanannya baik, ya, contohnya. Tapi dapat nyuri. Secara hakikat kan ini Non, haram. ilok jalan. Kalau secara jasmani ya mungkin ya baik. Tetapi kan ini di prosesnya haram. Maka nanti air maninya tercampur dengan hal yang haram. Maka hasilnya pun nanti akan menghasilkan hal yang kurang baik. Makanya nih dalam kitab Al-Minah Husaniyah yang kemarin kita ngaji di sini sama-sama, Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali. Beliau menyampaikan, barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka hatinya bersih, hatinya lemah lembut. Nah, kemudian ibadahnya juga semangat. Terus lagi agamanya kuat, hatinya juga bersih. Nah, makanya jaga makanannya. Selain itu juga air maninya juga bersih, sehat. Nah, kemudian kalau makan yang subhat, maka samar juga nanti agama. Kemudian hatinya juga penuh dengan kebimbangan. Apalagi kalau memakan makanan yang haram. Apa namanya, sel telurnya kurang baik, spermanya kurang baik, ya enggak? Kemudian hatinya gelap, ibadahnya malas, dan juga doanya itu susah terkabul. Nah, itu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Nah, ini ada dalam kitab Al-Minah Husaniyah. Ya, biasanya kalau ngaji itu selalu ada apa namanya dasarnya supaya enak nanti ngomongnya ya. Nah, kemudian kita mungkin karena sudah dewasa pasti tahu cara menjaga kesehatan jasmani kan. Kalau kesehatan sehat berarti harus bersih, karena bersih adalah pangkal. Nah, iya, madhapatul iman. Kalau kita mau sehat berarti harus bersih. Berarti kalau kita mau sehat harus bersih lingkungan, badan, pakaian, tempat, pergaulan. Benar nggak? Nah, terus kalau seandainya kita mau sehat lingkungan, kita mau ikut aja. Bersih dan lain sebagainya sudah pada tahu semua. Untuk badan, contohnya kita harus mandi, ya nggak? Ada mandi sunnah, Anda mandi wajib. Kalau mandi sunnah nih, kita tiap pagi nggak apa-apa gitu kan, bangun tidur kemudian kita mandi. Suka niat nggak mandinya? Mandinya pas waktu mandi pagi baca niat nggak? Dalam hati nggak? Dalam hati niatnya lah. Kalau mulut ya hukumnya sunnah. Melapalkan niat itu niat dalam hati. Niat nggak mandinya tadi pagi? Nah, kalau nggak niat itu nggak dapat pahala. Kan innamal a'malu binniyat. Benar nggak ya? Kalau kita nggak niat mandi, iya mandi kita bersih. Tetapi secara apa namanya, lihat dari mata agama, kita nggak dapat pahala karena mandinya nggak niat. Niat dalam hatinya ya, kalau bahasa kita saya niat mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Itu dapat pahala. Tapi kalau mandinya udah juk, beres, dah masuk kamar mandinya juga nggak baca doa, dapat pahala nggak? Enggak. Padahal cuma itu doang. Niat saya mandi menghilangkan hadas kecil sunnah karena Allah. Nawaitul ghusla liqafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu padahal mah. Makanya kita kalau mandi, kadang-kadang kita jasmaninya doang yang sehat, tapi rohaninya sakit. Karena waktu mandinya juga nggak niat. Kalau kita mandi biasa doang, jasmani doang kan yang bersih, jasmani doang kan yang sehat, terhindar dari penyakit, dari bakteri, kuman segala macam. Tapi hati di dalam, bagaimana cara membersihkannya? Dengan niat tadi. Kemudian masuknya juga kita baca doa. Nah, selain daripada mandi sunnah, ada mandi wajib. Apalagi ini nanti jadi pengantin baru. Ya enggak? Biasanya paling apalagi kalau tiap malam, berarti kan tiap hari tuh mandi junub. Ya enggak? Biasa ada pengantin baru mah tiap bonding. Wajar, karena kita juga merasakan. Nah, tiap pagi mandi wajib. Maka itu harus tahu ilmunya, niat mandinya. Bisa nggak? Nawaitul Iqafil
Fardhu lillahi ta'ala, wajib. Kalau nggak mandi nanti bahaya. Sholat subuh aja, sholat tohor, nggak mandi. Sholat subuhnya sah nggak? Nggak sah. Sholat tohornya nggak sah. Megang Quran juga nggak boleh, karena kita masih dalam keadaan hadas besar. Kemudian perempuan apalagi? Mandi besarnya agak banyak. Selain daripada dari junub, dari haid, dari nifas kalau udah melahirkan. Ya, walaupun laki-laki harus tahu jadwal haidnya istri. Bukan berarti nanti buat kita empean, bukan. Tapi kan memang harus tahu kewajiban. Ya enggak? Perempuan itu paling sedikit berapa hari haidnya? Standarnya. Standarnya 1 hari 1 malam. Standarnya itu. Kata para ulama sehari semalam. Ya. Kalau seandainya standarnya kebanyakan berapa? 6 sampai 7 hari. Kalau di kitab-kitab fikih itu 6 sampai 7 hari. Kalau paling banyak 15 hari. Kalau dari 15 masih keluar darah? Darah penyakit. Darah penyakit itu. Penyakit isinya penyakit, ya suaminya juga nanti bisa pusing penyakitan. Ya, atau head mapure. Kenapa suami ini harus tahu head istri? Karena nanti kalau seandainya istri sedang head, ya itu haram hukumnya dari pusar sampai sini. Haram. Kalau haram berarti kita kerjakan mendapat dosa, kita tinggalkan mendapat pahala. Berarti sabar we tama. Dari sini sampai dengkul ini jangan dimainin. Ulah diopenan, digembok, dinyetrum. Ya. Gimana kalau saya dari sini ke atas? No problem. Makanya kalau sudah menikah, ya, kalau sama tangan suami atau tangan laki-laki itu haram. Tapi kalau sama tangan istri itu halal boleh. Karena menjaga dari itu. Gitu. Ya, ketika head kan gimana? Biasanya kan kalau sudah menikah jadwalnya 2 hari harus dikeluarkan. Enggak dikeluarkan. Kan pusing ke sini kan? Ya enggak? Biasanya begitu. Nah, makanya istri juga harus cerdas. Pakai tangan istri itu halal boleh, istri dapat pahala. Kalau sudah menikah catatan, ya suami istri, namanya juga kan nanti sudah menikah suami istri, ya. Terus ketika dipaksakan, yang itu kan yang namanya darah haid kan darah penyakit ya, warnanya pun beda ya, agak kehitaman. Kalau seandainya nanti tetap nanti di jima istrinya, gimana kalau nanti jadi anak? Ya enggak? Kan ada darah kotor. Ya enggak? Kalau darah kotor bercampur dengan adonan, ya enggak? Gimana nanti anaknya? Makanya kata para ulama, kalau seandainya nanti ketika istri sedang haid, seorang suami tetap menjima istrinya, maka diantaranya anaknya akan agak setengah sendok. Ya, setengah sendok, kurang sendok. Agak minha, agak gila, agak edan. Makanya jangan kalau seandainya istri sedang haid. Kemudian itu haram sedang haid, ya. Sedang nifas juga haram. Ya. Anaknya juga baru lahir, di momen laju bae harunya. Nyerian kene. Selain daripada sakit juga haram ketika masih keadaan nifas. Kalau melahirkan seorang ibu itu keluar darah nifasnya paling sedikit berapa? Pas waktu keluar anak. Sudah itu kering. Udah berarti sholatnya wajib. Karena kan sudah nggak keluar darah. Rata-ratanya berapa hari? 40 hari. Selama 40 hari keluar darah. 40 hari puasa. Ya. Ulah kadeomen ti sampai kadima. Apalagi kalau sampai maksimal 60 hari. 60 hari suami puasa tuh. Ya. Maksudnya dari sini sampai sini
jangan dulu dimainin. Makanya orang tua dulu tuh suka pakai beber. Bisa diomehan ku salaki. Pakai beber umpan panjang. Enak dibuka hese. Bener gak? Tapi kalau katanya dari si kedokteran nggak boleh pakai beber ya. Karena mengganggu kan. Orang tua dulu itu takut begitu. Beber makan panjang. Mukana waduh kaburu anak huna. Bener nggak? Ngerti Sunda? Ngerti semua kan? Makanya orang tua dulu kok pakai bubur. Kayak kadang lihat bubur ibu saya dulu panjang, tidak sampai meter, tidak keharum. Warna bubur. Sama saya juga masih pakai Pakai? bubur merah itu kan. Bubur merah? Pakai. Soalnya suaminya kena bisi kolepak putih. Hese mukana. Belit. Wih. Kabat mukana. Nggak pakai korset. Sekarang pakai korset babari. Bukan. Yang pakai gembok. Nah, itu harus dipahami ya kalau sudah menikah. Ya, haram. Gimana kalau seandainya lewat 60 hari? Itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Kalau darah penyakit, ya tetap pakai sotek, kemudian sholat terus. Cuman kalau dijimanya tahan dulu ya, kalau sedang darah istihadah. Ya. Pas lihat istri udah sholat nih, waduh, udah nih. Ternyata udah lewat 60 hari, itu mah istihadah. Tetap nggak boleh, karena kan masih ada darah kotor, gitu ya, masih ada penyakit. Nah, kemudian ketika sudah jadi suami istri, ya, tentu saja nanti ketika proses reproduksinya, selain sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Makanya para ulama itu salah satunya diantaranya adalah Syekh Nawawi. Beliau mencantumkan dalam kitab Uqudul wa yustahabu lil mujami'i, disunahkan kepada orang jima, pada suami istri ya, membaca basmalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca yang kedua Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang ketiga baca takbir. Allahu akbar. Tak kudu ini. Laki yang pakai itu bakal nembak. Iya. Laki-laki perempuan juga harus ya, karena bahasanya lil mujami'i. Cuman lebih utama kepada laki-laki. Ya. Kalau ada nanti kitabnya di kitab Uqudul Al-Ikhlas sakali bae. 10 maka burung ngantuk baca kulon Allah sobat baca pemajikan gesare tekati. Satu kali aja ya. Nanti bisa dilihat nama kitabnya Uqudul ya. 1 baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca takbir ulah. Masih ada doanya. Yang ketiga ada doanya. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta ala dzalika anta khuja min sulbi. Apa nama sering? Sering pakai lah. Enggak lama-kelamaan mah lancar. Pertama mah biasa baik, enggak apa-apa. Sering enggak apa-apa yang pertama mah. Neng, kita baca doa dulu. Ayo. Nempel HP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca qul huwallahu barengan. Allahu akbar. Allahumma jalin nutfatan yang barengan. Engke can beres akan hiji deui. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ya. Kan itu mengandung doa. Allahumma jalin nutfatan dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah air mani ini menjadi keturunan dzurriyyatan thayyibah, turunan yang baik. Itu kalau seandainya engkau menghendakinya mengeluarkannya dari. Terus lagi doa yang kedua, Allahumma jannibni syaiton, ya Allah jauhkanlah aku dari setan. Kenapa? Ketika kita pas waktu begitu, itu kadang-kadang kita terbuai dalam keenakan, suka lupa. Benar nggak? Suka lupa. Kenapa? Karena saking nikmatnya surga dunia. Merasakan jangan dibawa. Ya, tulisnya dibayar masih gede ya. Masih lama nggak nikahnya? Apa bentar lagi? 10 10 Desember.
7 Desember. Woi, mau kebal kene. Lumayan sih. Ini itu ya? Yang ini. Oh, ini 10 Desember. Nih, 10 Desember. Oh, Kayaknya Nah. kemarin gajah doang ada lumayan ya termasuk 10 ya. tanggal 14. 14. 14 ya? 14 banyak. 14, 12. 7 banyak. 7 banyak. Lagi musim. Saya juga dulu nikah Sama, sudah. Desember. Saya ke Desember. Cuman saya mah angka cantik. 12 dulu. Kedua Apa? 12. Sarwa. Penyaruan bae nurutan. Beda tapi. Kita balik lagi tadi ya. Jadi baca doa itu. Kenapa kita diperintahkan untuk baca doa? Karena itu surga dunia. Takut lupa. Kalau lupa nanti setan datang. Terus kalau setan datang ikut tanam saham. Gimana urusannya nanti? Kita lagi produksi malah dicampuri sama si setan. Kan bahaya. Nah, kalau kita baca doa itu insya Allah nanti si setannya jauh, kita nggak bakalan diganggu sama setan. Kemudian keturunan kita itu nanti nggak bakalan dimadaratkan oleh setan. Akan susah tergoda oleh setan. Itu. Makanya kalau orang-orang yang gampang tergoda oleh bisikan setan, bisa dipertanyakan tanda kutip orang tuanya. Baca doa nggak pas waktu buatnya. Karena salah satu faedahnya itu adalah ketika kita baca doa itu, maka keturunannya itu akan susah digoda oleh setan. Ya, makanya baca doa. Kan kita pasti ingin punya keturunan yang soleh-soleha, benar nggak? Anak yang baik, jangan. Makanya kita berdoa tadi, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Ya nggak? Gitu. Makanya baca doa tuh. Udah baca doa itu baru gas. Ya. Setelah beres keluar, ya nggak? Baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Mun lalaki mah biasa sok kadangan tuh. Lalaki mah biasa. Tapi lamun awewe. Lamun berang punya jemuran, hujan, perempuan mah itu biasanya, aduh ada jemuran, angkat jemuran, itu perempuan. Ya kenapa? Karena perempuan itu pandangannya lebar, tapi susah fokus. Tapi kalau laki-laki itu fokus. Makanya harus paham penciptaan. Kalau laki-laki lagi megang HP, lagi baca kitab begini, pas dipanggil di dapur, diem aja. Jangan disalahin. Yang tadi. Karena memang begitu, laki-laki itu fokus. Kalau nggak dideketin, nggak ditoel, itu susah. Karena memang dia fokus. Gitu. Termasuk dia lagi begitu, hujan, udah tidur. Nah, jangan dimarahin. Karena memang laki-laki begitu prosesnya. Mau nyalahin, ya salahin yang nyiptain. Ya, makanya tadi pahami proses penciptaan. Saling memahami, maka rumah tangga akan sakinah mawadah warahmah. Kalau perempuan itu kesana kemarin udah nyuci, udah ngepel, lagi nyuci piring, masih nyuci baju, lagi ngepel, masih ngurusin anak. Laki-laki mah susah. Jadi dia mah ya kalau ngepel, udah beres ngepel baru dia cuci piring. Laki-laki begitu, biasanya itu standarisasi. Kalau perempuan mah beda kan? Perempuan mah udah nyuci nyuci piring, nah goreng lauk. Nah, terus laki-laki harus paham sampai situ. Ketika isi nyuci, ngepel, masak, kumaha anjing, mana nyusuh, mana ngepel, biarin. Karena memang begitu, udah kemana-mana pikirannya. Makanya ada ya peribahasa ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga, nggak bapak rumah tangga. Kalau rumah tangga kan banyak urusannya. Makanya perempuan disebut ibu rumah tangga, bukan bapak rumah tangga. Kalau bapak mah ngurusin ini itu, nanti susah fokus. Karena dia mah satu-satu pikirannya. Ya, biasanya begitu. Makanya tadi kalau seandainya lagi baca, dipanggil di dapur, kadang-kadang jadi masalah. Datang pukul. Panggil diam aja. Wong dia nggak tahu, memang begitu. Ya, nah kemudian setelah baca doa tadi, maka insya Allah keturunan kita akan soleh dan soleha. Jangan lupa ya, baca doanya ya. Pokoknya dihafalin kudu. Makanya ini perlu dibimbing sekarang nih.
ketika pas waktu udah jadi suami istri, enak, sudah ada ilmunya. Nah, kemudian juga dicek nanti ya, karena kan suami itu kepala rumah tangga. Maka ketika sudah qabil tu nikahaha ya, wa tazwijaha bimarin mazkuri halan, berarti bukan hanya jasadnya saja yang ditanggung oleh suami, tapi keseluruhan. Karena kan yang namanya kepala rumah tangga suami. Maka tanggung jawab terhadap istrinya, baik dari kesehatan jasmaninya maupun dari rohaninya. Kalau belum bisa ngaji, ajarin istrinya. Kalau belum bisa sholat, ajarin istrinya. Kalau belum bisa wudhu, ajarin istrinya. Kalau seandainya istrinya nggak bisa, suaminya nggak ngajarin, siapa yang dosa? Suami. Kalau sekarang masih tanggung jawab orang tua. Makanya kalau kemana-mana juga izin kepada suami, bukan lagi kepada orang tua. Kalau mau check out, ya izin ke suami. Jangan sampai gak izin, bahaya itu. Ya, bukan masalah besar kecilnya, tapi masalah penghargaan, penghormatan kepada suami. Coba kalau seandainya istri check out, ya cuma 5.000. Pas datang istrinya nggak ada suaminya di rumah. Kurirnya datang ke rumah, yang terima suaminya. Pas waktu ada kurir, assalamualaikum, waalaikumsalam, paket siapa mas? Ini atas nama anu, bla bla bla. Gimana perasaan seorang suami? Benar nggak? Iyalah, istri juga sama. Suami cekot, ceklek. Nggak bilang sama istri. Pas datang, kurir. Paket siapa nih? Gimana perasaan? Nah, justru itu sehat jasmani, sehat rohani itu perlu dijaga. Kalau seandainya kita bersih jasmaninya doang, rohaninya kagak bersih, maka nggak seimbang. Benar nggak? Ini contoh ibarat nih, ini jasmani, ini rohani. Jasmaninya sehat, nilainya 10, tapi rohaninya lemah. Wait, sebelah. Artinya dia ke dunianya nanti semangat, tapi masalah rohani, masalah ibadahnya dia akan lemah. Makanya tadi diantaranya, kalau makan makanan yang haram, maka ibadahnya juga males. Banyak orang yang sanggup lari ngelilingi alun-alun 10 kali putaran. Berapa kilo? Tetapi berapa banyak orang yang males pergi ke musola, pergi ke majelis taklim, padahal cuman 10 meter, kakinya terasa berat. Benar nggak? Karena tadi rohaninya nih sakit. Rohaninya sakit. Berapa orang yang kita dia omongin, dia dinasehatin, nggak nerima. Kenapa? Karena hatinya sakit tadi tuh. Makan yang haram. Hatinya gelap. Susah dinasehatin. Benar nggak? Tapi kalau hatinya terang, hatinya lemah lembut, ya nggak? Rumah tangga pun akan enak. Nah, terus lagi nanti ketika di rumah tangga kita pasti akan saling menerima. Karena setelah kita berumah tangga bukan hanya kita menerima kelebihan, tetapi menerima kekurangan. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika kita rumah tangganya ingin bahagia dunia dan akhirat, tadi yang pertama sakinah mawadah warohmah, kemudian ekonominya bagus sudah diatur, kemudian proses cara pembuatan reproduksinya kita juga harus sehat secara jasmani dan juga rohani. Mungkin itu saya yang dapat disampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan mau isi. Enggak ya. Kurang